Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3, kami akan mempresentasikan proyek akhir mata kuliah struktur data dengan topik implementasi graf menggunakan algoritma Dijkstra dan Traffic Salesman Problem atau disebut TSP. Next. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama, Septia Yani Ramadhani dengan NIM 3 digit terakhir 008. Yang kedua, Muhammad Maulana Rian Wisesa dengan NIM 3 digit terakhir 011. Yang terakhir, Randy Pradana Bintang Okwianda dengan NIM 3 digit terakhir 018. Next. Presentasi ini akan terbagi menjadi 3 bagian utama, yaitu yang pertama latar belakang dan dasar materi, yang kedua penjelasan source code, yang ketiga demo project. Next. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Randy. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pendahuluan, yaitu pendahuluan dalam kehidupan sehari-hari kita sering dihadapkan pada masalah pencarian jalur tercepat atau rute paling efisien. Misalnya dalam pengiriman barang atau perencanaan perjalanan, struktur data graf menjadi solusi ideal untuk memodelkan hubungan antar kota berdasarkan jarak. Dengan algoritma Dijkstra, kita bisa menentukan jalur terpendek antar dua kota. Sedangkan TSP membantu mencari rute optimal untuk mengunjungi banyak kota tanpa mengulang. Topik ini dipilih karena sangat relevan dengan kebutuhan dunia nyata di bidang transportasi, terutama di bagian teknologi navigasi digital seperti Google Maps. Next. Untuk poin kedua, graf. Dalam pemrograman dan struktur data, graf adalah struktur non-linear yang merepresentasikan relasi antar objek menggunakan simpul atau vertex, yaitu mempresentasikan entitas, contoh kota, pengguna, titik. Sisi atau edge, mempresentasikan hubungan atau relasi antar simpul, contoh jalan antar kota. Graf bisa berbobot, baik sisi punya nilai tertentu, misalnya jarak 10 km, tidak berbobot atau unweight. Sisi hanya menunjukkan koneksi, berarah atau direct, atau tidak berarah, undirected. Dalam implementasi pemrograman graf biasanya simpan dalam adjacency matrix dan adjacency list. Contoh aplikasi graf peta jalan jaringan komputer jejaring sosial. Next. Untuk poin ketiga, Dijkstra dan TSP. Dijkstra adalah algoritma yang digunakan untuk mencari jalur terpendek dari satu simpul ke simpul lainnya pada graf berbobot dan tidak negatif. Ciri khas menggunakan pendekatan greedy, yaitu selalu memilih terpendek yang tersedia. Sering digunakan dalam sistem navigasi, pemetaan, dan optimal rute. Sedangkan dalam programming, implementasi Dijkstra menggunakan priority QW atau min heap. Hasilnya berupa jarak terpendek dari simpul awal ke semua simpul lain, jalur atau path yang ditempuh. TSP adalah salah satu masalah optimasi klasik dalam graf. Bagaimana cara mengunjungi semua simpul tepat satu kali dengan total jarak minimum. Karakteristik yaitu termasuk NP hard problem, atau sulit diselesaikan dalam waktu cepat jika jumlah simpul besar. Dalam studi ini tidak perlu kembali ke kota awal. Asymmetric TSP dalam programming bisa diselesaikan dengan berbagai metode, brute force atau semua kemungkinan rute, backtracking, dynamic programming, DB, heuristik atau approximation jika data besar. TSP sering dipakai dalam perencanaan rute logistik, jadwal perjalanan, optimasi pemrosesan. Next. Untuk yang poin ketiga, implementasi code, ada 3 langkah pemrograman yang dibuat. 1. Pembuatan graf. Program membuat graf tidak berarah yang mewakili 10 kota di Pulau Jawa sebagai simpul atau nodes.
dan jarak antar kota sebagai sisi atau edge dengan bobot. Graf ini divisualisasikan menggunakan library network atau matplotlib agar bisa dilihat dalam bentuk peta koneksi antar kota. Poin kedua, algoritma Dijkstra digunakan untuk mencari jalur pendek dari kota asal ke kota tujuan berdasarkan bobot atau jarak. Program menerima input berupa kode huruf kota, lalu menghitung jalur dan total jarak terpendek dengan algoritma Dijkstra yang efisien. Yang ketiga, algoritma TSP, Traveling Salesman Problem. TSP digunakan untuk mencari rute terbaik yang mengunjungi semua kota satu kali saja tanpa kembali ke kota asal. Metode Brute Force atau coba semua kemungkinan digunakan untuk mencari rute dengan total jarak paling pendek. Next. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang source code keseluruhan dari algoritma yang sudah kita buat. Oke. Kita mulai dari yang pertama itu adalah import ya. Import sudah jelas ini adalah fungsinya adalah mengimport dari luar ya, yaitu matplotlib ya. Matplotlib ini yang nantinya akan dibuat untuk graph, kemudian network juga yang dibuat untuk menampilkan semacam hubungan di graphnya tadi. Kemudian import random ya, jaga-jaga kita membuat ini ya, membuat graphnya secara random. Kemudian ada import HAPG yang dimana nantinya ini akan dibuat untuk algoritma Dijkstra ya, dan juga iterstool yang nantinya akan digunakan dalam algoritma TSP. Oke, kita akan masuk ke pembuatan graph ya. Sebelumnya kita akan simpan terlebih dahulu ya, yaitu adalah 10 kota ya yang nantinya akan diinikan sebagai simpul atau vertex, di mana kota tersebut ada Surabaya, Malang, Kediri ya dan lain-lain. Di sini saya mengambil 10 kota dari Jawa ya, yaitu ada dari Jawa Timur, Jawa Tengah dan juga Jawa Barat. Kemudian untuk fixed edge real ya, fixed edge real, di mana ini untuk menyimpan jarak dari masing-masing kota. Contohnya dari Surabaya, Malang, itu kita jarak sebagai 90, yaitu adalah 90 km ya. Dan di sini juga ada tulisannya juga ya, sudah saya tambahkan komen untuk memudahkan dalam pembacaan kode. Jadi ini Surabaya ke Malang totalnya adalah 90 km, begitu juga sebaliknya Malang ke Surabaya juga 90 km, kemudian Surabaya ke Kediri, Surabaya Semarang ya, banyak ya. Dari Malang, terus kemudian dari Kediri, dari rute dari Semarang, rute dari Solo, Yogyakarta, dan sebagainya, masih banyak lagi guys ya. Kemudian kode berikutnya adalah nx.grab, ini yang saya buat tadi. Jadi ini adalah fungsinya untuk membuat graph secara acak, kemudian disimpan di variabel gini tadi. Kemudian ini ada menambahkan 30 S acak dengan bobot berupa jarak tempuh ya, yaitu kilometer. Jadi antara kota 1 dengan kota 2, seperti contohnya tadi ada Surabaya ke Bandung atau Surabaya ke Malang, itu memiliki jarak tempuhnya sendiri. Jadi itu dibuat dengan 30 H acak ya. Kemudian untuk saya juga menambahkan di sini ada untuk posisinya ya, posisi untuk visualisasi grafnya nanti. Jadi supaya visualisasi grafnya itu nggak ngawur, itu saya tempatkan di sheet 42, yang dimana nanti waktu output akan kelihatan ya. Jadi grafnya posisinya itu pas di tengah gitu. Kemudian selanjutnya adalah kode untuk menampilkan graf ya. Dimana ini ada PLT figur ya, dimana itu untuk gambar node-nya, terus kemudian ada untuk gambar label jarak ya di setiap page-nya ya. Sini saya buat, intinya kode yang ada di sini adalah untuk program visualisasi yang dimana nanti akan menampilkan graf dari output itu tadi. Oke. Dan untuk warnanya ini semuanya sudah diatur ya, mulai dari posisi, mulai dari ukuran untuk fontnya, kemudian ukuran untuk node-nya ya. Mana fontnya ya ini 10, kemudian node-nya itu 1500, dan untuk node-nya sendiri berwarna light blue ya. Supaya lebih kontras lah, biar lebih kelihatan nantinya. Terus kemudian setelah graf tadi itu ditampilkan, di sini saya menambahkan jeda. Jadi supaya setelah
gambar graf tadi itu keluar, saya menambahkan sebuah jeda, yaitu adalah tekan enter untuk melanjutkan ke proses algoritma. Ini seperti waktu kita main game terus kemudian kita mendapatkan sebuah checkpoint gitu. Cara kerjanya sih seperti itu ya. Jadi untuk program tadi itu tidak langsung ke program selanjutnya, tapi ada jedanya dulu di mana setelah kita melihat gambarnya tadi, kita bisa menekan enter untuk lanjut ke program selanjutnya. Yang dimana program selanjutnya adalah untuk saya sendiri ada pemetaan ke huruf ya ke kotanya. Jadi nanti waktu mengetikkan nama kota asal dan juga nama kota yang dituju, itu nantinya tidak perlu mengetikkan semuanya. Jadi semisal Surabaya sudah dilambangkan dengan huruf A. Jadi nantinya jika kita ingin kota asal atau kota tujuannya adalah Surabaya, maka kita hanya tinggal mengetikkan huruf A. Begitu juga dengan yang lainnya, itu adalah B Malang ya, terus C itu Kediri dan lain-lain ya. Terus sudah ada ketentuannya sendiri. Kemudian untuk menampilkan, ya ini hanya sekedar fungsi print dan juga input ya, dimana ya fungsinya itu untuk menampilkan seperti ini daftar kota. Jadi ini adalah kode untuk menampilkan daftar kota yang ada tadi ya, yang ada di ini Citymap tadi. Kemudian ini ada start letter dan juga end letter, fungsinya untuk kota awal dan juga kota tujuan ya. Kota asal dan juga kota tujuan, di mana pengguna nanti bisa menginputkan huruf dari kota asal dan juga kota tujuan. Jadi kalau mau ke Surabaya tinggal mencet A tadi, terus kemudian mau ke Bandung tinggal mencet yang G ini. Tinggal memilih saja nantinya. Kemudian ini adalah untuk untuk programnya jalan lah. Jadi hanya sebagiannya aja ya, untuk programnya jalan aja. Terus kemudian selanjutnya adalah beralih ke, setelah sudah kita menjelaskan tentang graph, saya akan menjelaskan tentang algoritma Dijkstra di sini. Jadi sesuai dari sini ya, fungsi untuk mencari rute terpendek berdasarkan jarak ya. Sini ini hanya untuk sebagai pendefinisian saja ya. Sebagai untuk pendefinisian dari Dijkstra itu sendiri. Kemudian ada juga mengubah graph network ke bentuk dik. Jadi ini menggunakan adjacency graph ya. Menggunakan adjacency graph untuk mengubah graph network X tadi ke bentuk dik gitu. Kemudian untuk menjalankan Dijkstra yang sudah di coding tadi itu lewat ini ya, shortcut path, total distance. Ini adalah untuk codingan untuk memulai sebuah program yang tadi. Kemudian sisanya hanya tinggal print saja, dimana ya ini adalah nanti output yang akan keluar, yaitu adalah hasil ini berupa string ya, itu hasil Dijkstranya. Kemudian jalur tercepat dari kota asal yang sudah dimasukkan tadi ke kota tujuan yang sudah dimasukkan oleh pengguna tadi. Kemudian ada yang namanya jarak total tempuhnya nanti, yang nantinya akan jadi kilometer untuk jaraknya tadi ya. Untuk penghitungannya adalah satuannya adalah kilometer. Setelah itu ada yang namanya algoritma TSP ya. Ini yang terakhir. Jadi fungsinya itu untuk mencari rute terbaik ya untuk mengunjungi semua kota sekali. Jadi cara kerjanya itu adalah di mana kita jadi seperti namanya brute force ya. Di mana itu artinya adalah benar-benar mencoba satu demi satu kota itu tadi, benar-benar menjelajahi kota itu satu demi satu. Kemudian jika sudah menemukan kota dengan rute terbaik, maka program tersebut akan break ya. Break di sini, kemudian dia akan menampilkan untuk rutenya yang terbaik itu rute dari mana gitu nantinya. Ya, terus kemudian sisanya hanya program print di mana nanti akan menampilkan output sebagai berikut. Oke. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang demo project menggunakan VS Code, di mana demo project ini akan menampilkan output dari yang sudah dari algoritma yang sudah kita buat tadi ya. Oke, kita akan beralih ke VS Code, kemudian kita langsung saja pencet tombol run. Kemudian terminal akan langsung memproses. Nah, dari sini kita bisa lihat untuk grafnya. Jadi ini adalah visualisasi grafnya. Jadi Yogyakarta ke Solo, terus Solo ke Malang, ini sudah ada jaraknya semua sendiri. Oke, kemudian kita akan lanjut ke seperti yang sudah saya bilang tadi,
Untuk perlu lanjut kita harus menekan enter sekali, kemudian akan muncul yang namanya daftar kota mulai dari A sampai J, dari Surabaya, Malang dan lain-lain. Untuk pengetesan kita akan coba dari Surabaya ke kota Malang. Nah, dari Surabaya ke kota Malang itu langsung ya, jadi tidak perlu melewati kota lain, langsung Surabaya ke Malang dengan total jarak tempuhnya adalah 90 km. Kemudian sistem akan langsung otomatis memproses TSP atau Traveling Salesman Problemnya. Dan ini adalah caranya dengan cara brute force, jadi mungkin sedikit lama. Jadi untuk proses TSP-nya sudah keluar ya. Jadi ini adalah proses TSP Traveling Salesman Problem dengan cara brute force ya. Jadi untuk kesimpulannya, rute TSP terbaik yang dikunjungi semua kota dalam sekali ya, itu adalah dari Surabaya, Malang, Kediri, Yogyakarta ya, Bekasi. Total jarak tempuhnya adalah 1075 km ya. Jadi ini adalah hasil dari TSP tadi atau Traveling Salesman Problem. Oke, kita akan kembali ke PowerPoint. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan analisa program. Program ini dibuat untuk memvisualisasikan graf jaringan kota-kota di Pulau Jawa serta menerapkan dua algoritma pencarian jalur. Yang pertama Dijkstra untuk mencari jalur terpendek antara dua kota, dan yang kedua TSP atau Traveling Salesman Problem untuk mencari rute optimal yang mengunjungi seluruh kota satu kali dengan total jarak minimum. Program menerima input dari pengguna berupa huruf yang mewakili kota, lalu menampilkan hasil visualisasi, graf, jalur tercepat, dan rute optimal keliling semua kota. Kelebihan dari programnya yaitu yang pertama menggabungkan dua algoritma penting, yang kedua visualisasi yang informatif, yang ketiga struktur data jelas dan dinamis, yang keempat interaktif, dan yang terakhir tampilan output jelas. Next. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Program ini merupakan implementasi yang sangat baik dan menerapkan teori graf pada kasus nyata. Dijkstra dan TSP dijalankan dengan benar, ditambah visualisasi graf yang kuat, walaupun ada beberapa kekurangan, potensi pengembangannya sangat besar. Program ini tidak hanya cocok sebagai simulasi pembelajaran algoritma, tetapi juga dapat dikembangkan untuk kebutuhan logistik, transportasi, dan perencanaan rute di dunia nyata. Next. Baik, demikian presentasi dari kelompok kami mengenai implementasi graf menggunakan algoritma Dijkstra dan Traveling Salesman Problem atau TSP. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.